Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti seminar kesehatan Dr. Winda ya. Seperti biasa, nanti Dr. Winda akan menjelaskan materinya mengenai manfaat dari coklat. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan bisa bertanya dengan cara men- memasukkan pertanyaan di kolom chat gitu. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah ada yang mengetahui saya ya. Nah, saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia. Oke, nanti Bapak Ibu juga bisa ada kesempatan untuk memberikan testimoninya. Bisa memberikan testimoninya, namun untuk pemberian testimoni ini harus menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Gitu. Kita akan memberikan kesempatan bagi yang belum pernah memberikan testimoninya. Oke, baik, Dokter Winda. Hai Diana. Halo, Dok, cantik sekali siang ini. Oke, dokter kita langsung saja ya. Bapak Ibu, mohon dimatikan dulu untuk mikrofon dan juga videonya kalau misalnya Bapak Ibu sambil melakukan aktivitas. Baik, kita langsung mulai saja ya dokter ya. Oke. Sudah muncul ya dok? Sudah, silakan dokter Winda. Oke, thank you Diana. Selamat siang teman-teman FHI di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi nih kita ya. Siang, Eh, Prof. siang Bapak. Iya. Nah, tapi kita hari ini balik lagi nih topik tentang produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol. Karena kan kemarin-kemarin kan biasanya kita selang-seling ya, kita bahas tentang topik penyakit, terus habis itu sekarang balik lagi nih kita refresh lagi informasi kita tentang produk kesayangan kita ini. Oke, slide. Nah, teman-teman pasti sering deh dengar jargon-jargon yang mengatakan kalau kita mau sehat itu harus banyak makan makanan buah, banyak makan sayur supaya nggak gampang sakit nantinya. Pasti sering kan dengar kata-kata seperti itu. Nah, tentunya kata-kata seperti ini tuh nggak asal jargon-jargon semata, tapi karena memang sudah banyak sekali bukti-bukti epidemiologi yang memang mendukung konsep tersebut. Di mana ternyata dengan tingginya kita konsumsi buah dan sayuran, itu bisa meningkatkan kesehatan kita. Dan di sini pun bahkan dari data-data epidemiologinya itu ditemukan hubungan antara manfaat kesehatan tersebut dengan kandungan di dalam buah dan sayur yaitu kandungan flavonoid tertentu. Slide. Nah, flavonoid sendiri itu adalah suatu kelompok senyawa polifenol yang biasanya itu sering kita temukan selain dari dalam buah dan sayur ya, tapi ada juga dalam teh, red wine, dan juga dalam coklat. Dan uniknya lagi ternyata, cocoa dan produk coklat itu ternyata memiliki kadar flavonoid yang tertinggi dibandingkan dengan sumber makanan lainnya. Dan itu sekitar lebih dari 10% kandungan daripada bumbu cocoa itu adalah flavonoid. Slide. Untuk Cocoa sendiri saya rasa teman-teman juga sudah familiar banget ya. Coklat itu tuh dari zaman dulu juga orang udah tahu itu adalah makanan yang lezat, makanan yang enak. Cuman ya so far taunya yang lebih ke enaknya aja. Baru belakangan ini itu dikenal sebagai sumber fitokimia yang signifikan dengan efek yang menyehatkan. Dan ternyata ditemukan dalam cocoa itu dia merupakan salah satu sumber flavonoid posyanidin, katekin dan juga epikatekin yang tertinggi dibandingkan dari bahan makanan lain. Slide. Slide lagi. Nah, untuk konsumsi coklatnya sendiri sebenarnya sudah banyak ya. Apalagi di luar negeri, itu tuh sudah menjadi tradisi dalam mengkonsumsi coklat. Seperti tidak hanya pada saat apa ya namanya ya, momen-momen istimewa, tapi bahkan kan ada tradisi kita juga ada beberapa juga mengadaptasi ya ke Indonesia ya seperti Valentine gitu kan. Itu adalah hari di mana mengkonsumsi coklat atau Halloween ya kan. Anak-anak dibagi-bagiin permen coklat. Nah, seperti itu.
Nah, memang kalau di luar negeri itu konsumsi coklat itu tinggi banget mereka. Selain pada event-event tertentu, sehari-hari juga mereka cukup tinggi mengkonsumsi coklat. Sehingga konsumsi coklat tahunannya per orang itu cukup tinggi. Seperti contohnya di Amerika. Di Amerika itu mereka konsumsi coklat itu bisa sampai lebih dari 5 kilogram per tahun per orang. Di Eropa lebih tinggi lagi, bisa lebih dari 10 kilogram per tahun per orangnya untuk mengkonsumsi coklat. Kalau di Indonesia sih karena berhubung masih apa ya tidak menjadi tradisi, bahkan cenderung nih mungkin yang ibu-ibu ya malah cenderung melarang anak-anak untuk makan coklat, ya kan, karena alasannya nanti giginya rusak, ya kan. Nah, sehingga konsumsi coklat kalau di Indonesia itu memang lebih sedikit ya, hanya mungkin sekitar 500 gram saja per orang per tahunnya. Slide. Nah, sedangkan ternyata flavonoid dalam kokoa itu ya, itu dia, sayangnya di Indonesia itu kurang beken untuk manfaat kesehatan dari coklat. Padahal dan coklat itu dia ada kandungan flavonoidnya, di mana di sini kandungan flavonoidnya juga cukup unik, ya, di mana kandungannya terutama katekin dan epikatekinnya itu justru terdapatnya pada molekul panjang, di mana kalau kita bandingkan dengan sumber flavonoid yang dari makanan lain, itu katekinnya justru terdapatnya pada molekul pendek. Karena dia ada pada molekul yang panjang, otomatis dia memiliki rantai yang lebih panjang dan juga percabangan yang lebih banyak, tangan-tangannya lebih banyak, sehingga karena dia memiliki tangan yang lebih banyak, percabangan yang lebih banyak, dia bisa mengikat radikal bebas maupun logam berat lebih banyak dibandingkan yang pada molekul pendek. Sehingga selain dari segi jumlahnya dia yang lebih banyak, tapi efektivitasnya dalam perannya sebagai antioksidan juga lebih tinggi dibandingkan sumber flavonoid pada sumber makanan lain. Slide. Nah, namun memang flavonoid ini juga agak tricky ya, sehingga dia tuh gampang rusak. Jadi kan kita kan yang lebih sering banyak kita konsumsi itu kan bukan biji kokoanya, tapi biasanya tuh sudah dalam bentuk coklat. Dan dari proses biji kakao sampai nanti dia jatuhnya ke produksi coklat yang biasa kita konsumsi sehari-hari itu mengalami banyak proses-proses pengolahan, di mana proses pengolahan ini merusak kadar flavonoid di dalamnya. Nah, mulai dari dia biasanya kalau kita untuk proses yang konvensional gitu ya, dari biji kakao dirubah menjadi bubuk kokoa, itu tuh dia akan mengalami proses yang namanya proses fermentasi dan proses roasting. Nah, proses ini itu malah bisa merusak sampai 60% total flavonoid. Ya, sehingga sisanya jadi hanya tinggal 40% flavonoid saja yang tersisa, gitu ya. Slide. Belum lagi kalau seandainya dari bubuk kokoa ini nanti diolah lagi nih menjadi coklat yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Di mana coklat juga kita temukan juga banyak ya di jenisnya ya. Ada dark coklat, ada milk coklat, ada white coklat. Nah, dengan seperti ini berbeda-beda dia kadar kandungan kokoanya, sehingga jumlah kokoa atau jumlah flavonoid tadi yang tersisa di kokoa jumlahnya jadi semakin sedikit lagi kalau seandainya dirubah dalam bentuk coklat. Belum lagi dalam proses pembentukan coklat pun di situ ada proses mixing, ada proses pemasakan, di mana itu semakin menurunkan lagi kadar flavonoid yang ada di dalam si coklat tersebut, sehingga sisanya jadi sedikit banget. Contohnya aja, kalau pada dark coklat itu tuh dia kandungan kokoanya paling cuma sekitar 30-80%. Milk coklat itu cuma 7-35%. Kadar kokoanya ya, bukan kadar flavonoidnya. Nah, lalu sedangkan ini lagi white coklat bahkan tidak memiliki kandungan flavonoid gitu ya, karena dia sebenarnya tidak mengandung kokoa, dia hanya mengandung perasanya saja gitu. Inilah yang akan mengakibatkan akhirnya yang kita konsumsi ini sehari-hari itu manfaat kesehatannya tuh sedikit gitu ya, hanya tinggal sedikit saja, lebih banyak yang tidak sehatnya gitu, lebih banyak yang kurang sehatnya. Itu kenapa makanya ini ibu-ibu kita itu dicenderung untuk melarang anak-anak untuk mengkonsumsi coklat, karena kayaknya lebih banyak tidak baiknya dibandingkan baiknya gitu ya. Baiknya jadi nggak berasa seperti itu. Slide.
Nah, lalu juga ada beberapa penelitian terkini juga yang mengamati total polifenol pada makanan dan minuman dalam dietnya orang Amerika. Nah, di sini ternyata mereka bandingkan coklat dan kokoa itu merupakan salah satu yang memiliki kadar antioksidan yang tertinggi secara konsisten. Di sini kalau dibandingkan, contohnya ya seperti pada tomat, itu kadarnya dia lebih tinggi 20 kali dibandingkan tomat, lalu 2 kali lebih tinggi daripada bawang putih, dan juga 3 kali lebih tinggi daripada anggur. Jadi memang di sini ditemukan kadar polifenol pada kokoa itu jauh lebih tinggi dan lebih efektif dibandingkan bahan-bahan makanan lainnya. Slide. Ini kira-kira ya buat teman-teman untuk perbandingan saja. Sekitar kadar katekin dan epikatekin pada beberapa sumber makanan selain kokoa dibandingkan dengan kokoa dengan jumlah yang sama. Dengan jumlah yang sama, kadar flavanolnya itu memang masih lebih tinggi pada kokoa. Slide. Nah, lalu juga ada juga beberapa penelitian yang melakukan intervensi pola makan, baik pada manusia maupun pada hewan, di mana di sini menunjukkan hasil bahwa makanan dan minuman yang kaya flavanol itu dapat memberikan efek kardioprotektif sehubungan dengan fungsi kardiovaskularnya dan juga reaktivitas trombositnya. Nah, di sini pada para subjek penelitian tersebut itu terjadi perbaikan baik pada fungsi dinding pembuluh darahnya, reduksi trombositnya, dan juga terjadi perbaikan baik pada tekanan darah, resistensi insulin, dan juga kadar lemak darahnya. Slide. Selain itu juga dia punya manfaat antioksidan juga, di mana antioksidan fenolik itu telah terbukti dapat menghambat oksidasi kolesterol LDL atau kita bilangnya kolesterol jahat, yang dimana nanti akan berperan dalam pembentukan plak di pembuluh darah kita. Dan di sini karena memang kokoa itu juga memiliki fenolik ya, sehingga dia juga terbukti dapat mencegah oksidasi LDL. Nah, di sini riset menemukan bahwa kokoa itu dapat mempertahankan lemak yang ada di dalam darah kita itu tetap dalam bentuk droplet. Jadi dia tidak melengket, tidak teroksidasi, dan tidak saling menempel satu sama lain. Baik menempel pada satu sama lain maupun menempel pada dinding pembuluh darah kita. Gitu ya, jadi tidak menyebabkan pengentalan darah dan tidak menempel pada dinding pembuluh darah. Nah, namun tapi ini juga akan tergantung pada kadar konsentrasi kokoa yang kita konsumsi. Semakin tinggi kadar kokoanya, maka akan semakin tinggi juga atau semakin banyak juga kadar lemak yang dapat dipertahankan tetap dalam bentuk droplet. Nah, kira-kira kalau teman-teman membandingkan, ya, kalau fenol kokoa itu dia dapat menghambat oksidasi LDL itu sampai 75%. Kalau kita bandingkan dengan red wine, itu dia bisa menghambat sebanyak 37 sampai 65%. Jadi kalau teman-teman suka perhatiin ya, biasanya kenapa sih orang kalau makannya steak, itu dia dibarengin dengan minumnya wine. Nah, tidak hanya sekedar dari cita rasa aja ya. Kalau dia makan steak daging, itu dia minumnya biasanya wine. Jadi tidak hanya sekedar dari masalah cita rasa, tapi ternyata juga itu baik untuk kesehatan. Karena dia mempersiapkan red wine-nya itu untuk mencegah oksidasi dari kolesterol yang dia konsumsi dari si daging tersebut. Supaya jangan nih habis makan enak, habis itu kumat deh kolesterolnya tinggi, ya kan? Malah jadi masalah kalau seperti itu. Nah, jadi dianganinya atau diantisipasinya dengan konsumsi red wine. Nah, namun kan nggak semua nih kita bisa konsumsi red wine kan? Nah, tentu kita punya solusinya sekarang. Kalau yang tidak bisa konsumsi red wine, bisa konsumsi cocoa flavanol karena bahkan dari sisi kemampuannya dalam menghambat oksidasi LDL bahkan lebih efektif dibandingkan red wine. Slide. Nah, selain itu juga efek epikatekin itu ada lagi ya, yang lainnya itu bisa untuk menurunkan tekanan darah, bisa untuk memperbaiki fungsi pembuluh darah kita, lalu juga mengurangi juga reaktivitas trombosit, memperbaiki sensitivitas terhadap insulin, dan juga punya manfaat antiinflamasi juga. Slide. Slide lagi. Nah, tadi ini kan untuk antiinflamasi. Nah, kalau soal ngomong antiinflamasi, pada dasarnya, kalau peradangan ya, sebenarnya di dalam tubuh kita ini sering banget terjadi peradangan teman-teman. Yang bahkan kita tidak sadari.
Ya karena terjadi di dalam tubuh gitu kan. Apalagi buat teman-teman yang memang punya masalah pada pembuluh darah seperti adanya plak pada pembuluh darah, pada kondisi-kondisi hipertensi, hiperkolesterol, atau mungkin ada yang punya riwayat gagal jantung. Nah, kondisi-kondisi ini, ya masalah-masalah ini pada pembuluh darah, itu justru malah bisa mengaktifkan yang namanya sistem enzim proinflamasi. Nah, kalau sistem enzim proinflamasi ini teraktivasi, nanti enzim-enzim ini itu akan memproduksi yang namanya spesies oksigen reaktif atau ROS dan juga beberapa radikal bebas lainnya. Di mana radikal-radikal bebas ini itu nanti yang akan berpotensi berikatan dengan nitric oxide pada pembuluh darah kita dan juga itu sehingga menyebabkan nitric oxide jadi tidak bisa bekerja, tidak bisa mengelastisitaskan pembuluh darah kita. Belum lagi radikal bebas juga nanti akan mengoksidasi LDL yang ada di pembuluh darah kita, di mana LDL juga nanti akibatnya kalau sudah teroksidasi seperti tadi ya, itu bisa mengakibatkan kita punya darah jadi mengental karena LDL yang saling menempel kan, jadi lengket, jadi membentuk gumpalan, akibatnya darah kita jadi lebih kental. Selain itu juga dia bisa beresiko menempel pada dinding pembuluh darah kita. Sehingga karena pembuluh darah jadi tidak elastis, darahnya kental dan sempit, itu akan nanti lama-lama bisa menyebabkan disfungsi atau gangguan pada pembuluh darah kita. Akhirnya aliran darah kita jadi nggak lancar. Nah, minuman kokoa kayak flavanol itu telah terbukti dapat menstimulasi produksi nitric oxide dan juga mengurangi aktivitas enzim sistem proinflamasi tersebut supaya mencegah mereka dalam membentuk radikal-radikal bebas tersebut agar tidak terjadi stres oksidatif pada pembuluh darah kita. Nah, sehingga bisa memblokir tuh, mencegah hal-hal yang tadi gitu ya, bisa mencegah pengkakuan pembuluh darah, pengentalan darah, dan penempelan pembentukan plak pada pembuluh darah. Nah, jadi kokoa flavanol dan posyanidinnya itu juga bisa mengatur mediator inflamasi lainnya supaya mencegah peradangan-peradangan yang terjadi di dalam tubuh. Slide lagi. Nah, selain itu, ternyata kokoa flavanol juga punya peran pada trombosit kita. Dimana kalau kita ngomongin trombosit, sebenarnya itu adalah sesuatu yang penting di dalam tubuh kita, ya. Jadi trombosit itu terutama kita perlukan pada saat terjadinya luka. Nah, pada saat terjadi luka, itu trombosit itu akan saling berlengketan dan menambal bagian yang luka, gitu ya, menambal bagian yang luka, dia akan menggumpalkan darah dan menempel supaya lukanya itu tertambal dengan gumpalan-gumpalan tersebut. Namun bukan berarti itu menjadi sesuatu yang baik juga ya, karena situasional juga. Kalau seandainya sebenarnya lukanya hanya kecil-kecil aja kan nggak ada masalah sebenarnya ya. Tapi kalau dia lukanya kecil saja sudah terjadi gumpalan-gumpalan, itu malah bisa lebih besar gumpalannya dibandingkan luka yang ditutupnya. Malah itu bisa semakin menyumbat dan mengganggu aliran darah kita. Nah, inilah yang terjadi pada kasus-kasus seperti pada serangan jantung akut, stroke, dan juga tromboembolifema. Nah, di sini, kasus-kasus ini itu akan membuat perlukaan-perlukaan pada pembuluh darah kita. Nah, karena ada terjadi perlukaan pada pembuluh darah, respon tubuh pasti akan berusaha untuk menutup luka-luka tersebut, gitu kan? Akan menutup luka-luka tersebut dengan saling terjadi pembekuan darah, penggumpalan darah untuk menambal luka-luka tersebut. Nah, namun akibat dari gumpalan-gumpalan tersebut itu bisa beresiko untuk malah menyumbat pembuluh darah kita, gitu ya, malah lebih parah lagi. Nah, jadi pada suatu penelitian, itu subjek yang diberikan 300 ml kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi, selama periode 6 jam setelah mengkonsumsi kokoa, itu ditemukan penurunan adesi molekul baik pada permukaan trombositnya, sehingga akan membuat nih trombositnya itu jadi nggak lengket satu sama lain. Jadi untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah dan malah menyumbat pembuluh darah. Nah, inilah yang biasanya, respon ini yang biasanya kita temukan kalau kita konsumsi yang namanya obat pengencer darah seperti aspirin, aspilet, clopidogrel, dan yang lain-lain. Gitu ya, jadi dia punya manfaat juga untuk mengencerkan darah sehingga aliran darah bisa lebih lancar. Slide.
Lalu selain itu juga tentunya Cocoflavanol itu memang dia peran utamanya terutama pada endotelium kita, ya, atau pada dinding pembuluh darah kita. Di mana dinding pembuluh darah kita juga kalau ada masalah pada darah kita terutama, dinding pembuluh darah kita yang akan paling pertama mengalami kerusakan. Seperti contohnya, kalau kita stres terus terjadi penyempitan pembuluh darah, adanya peradangan, lalu juga mungkin kita mengalami diabetes, hipertensi, ya. Hal-hal ini itu bisa mempengaruhi pembuluh darah kita dan mengganggu tonus otot atau denyut otot pembuluh darah kita. Nah, kalau denyut ototnya itu tidak teratur, itu malah bisa beresiko menimbulkan yang namanya itu apa ya bilangnya ya, turbulensi di dalam darah. Jadi akan ada cairannya di dalam darah, darah kita itu akan mengalami turbulensi. Dan turbulensi ini malah bisa beresiko membentuk penggumpalan darah. Nah, menurut riset, berdasarkan fungsinya sebagai antioksidan tadi, dia bisa membantu untuk mencegah masalah atau mencegah kerusakan pada endotelium supaya tidak terjadi gangguan pada tonus otot pembuluh darah kita. Nah, kalau tonus otot pembuluh darah kita bagus, penggumpalan darah kita bisa dicegah. Jadi itu ditemukan tuh sekitar 150 mg flavonoid itu dibutuhkan untuk mengatur konsentrasi prostaglandin dan leukotrin agar menjaga tonus otot kita itu tetap teratur dan baik supaya mencegah terjadinya penggumpalan darah. Slide. Jadi ini dia cocoflavanol ya, yang diekstrak dari biji koko yang masih mengandung 80% kadar flavanol alaminya. Slide. Nah, untuk flavanol sendiri itu kita sudah punya paten ya terhadap metode ekstraksinya, di mana di sini produsen kita yaitu Barry Callebaut, dia menggunakan metode khusus untuk mengolah biji kakao menjadi bubuk kokoa supaya tidak rusak kadar flavanolnya dan bisa mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami. Dimana kalau kita bandingkan nih dengan proses pembuatan coklat yang konvensional, itu tadi dia menurun bisa sampai 60% kan? Nah, sehingga sisanya tinggal 40%. Nah, ini dia bisa dipertahankan sampai hampir 80% gitu. Jadi bisa dipertahankan 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan metode yang konvensional. Slide. Lalu juga kita ada beberapa studi klinis juga yang sudah dipatenkan juga sama juga ya. Di sini yang salah satunya itu ada untuk manfaatnya terhadap kesehatan kulit kita. Nah, untuk kesehatan kulit, studi klinis ini memang sudah menunjukkan bahwa ternyata ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk kesehatan kulit termasuk juga pada perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Jadi memang bagus banget terutama untuk anti-aging ya. Slide. Lalu juga ternyata ada juga studi klinis untuk masalah prostat. Ini pada pria, terutama pada pria ya, karena memang prostat ini ibarat kata tuh seperti menopause-nya pria gitu ya. Pada wanita menopause, pada pria itu namanya pembesaran prostat gitu. Hanya tinggal timingnya, waktunya aja kapan akan terjadi pembesaran prostat ini gitu kan. Nah, ternyata dari hasil studi klinis itu ternyata ditunjukkan bahwa ekstraksi kokoa itu juga bermanfaat untuk terapi masalah prostat. Jadi bisa membantu untuk memperlambat progres pembesaran prostatnya. Termasuk juga untuk menurunkan resiko kanker prostat. Jadi untuk mencegah juga supaya jangan sampai nih si sel-sel prostatnya itu malah bermutasi menjadi sel kanker. Slide. Lalu juga ada studi klinis yang sudah dipatenkan juga dalam fungsinya sebagai menu diet. Nah, ternyata dari paten ini itu hasilnya ekstraksi kokoa bermanfaat untuk menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi tubuh kita itu cenderung lebih ke memproses atau mengolah atau metabolisme lemak kita untuk menjadi energi, tapi bukan untuk disimpan di dalam tubuh. Nah, nanti dengan manfaatnya untuk fat burner, tinggal kitanya saja yang mengkontrol intake makanannya, asupan makanan, jangan yang berlebihan, supaya jangan nanti sudah dikeluarkan, diisi ulang lagi ya. Slide. Lalu juga secara klinis, cocoflavanol itu juga terbukti memiliki efek antivirus ya, karena di sini memang sudah terbukti juga
Dia punya manfaat terhadap virus SARS-CoV-2 yang sekarang lagi beken banget ya, virus COVID-19. Di mana di sini ternyata perannya kandungan-kandungan pada kokoaflavanol itu dia bermanfaat untuk menghambat aktivitas replikasi dari virus SARS-CoV-2. Jadi bukan mencegah kita supaya kita jadi nggak kena virus COVID-19 ya, bukan. Virus COVID kita bisa tetap terserang terhadap virus COVID-19, cuman virus tersebut jadi lebih sulit untuk bereplikasi, sehingga ini akan membantu sekali sistem imun kita untuk melawan virus COVID-19 dan juga membantu untuk meminimalisir efek yang gejala-gejala yang kita hadapi. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana karena ini sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang mendukung, sehingga kita dapat mengklaim manfaat produk kita, di mana kokoaflavanol itu memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, yang nantinya akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Jadi buat teman-teman, konsumsinya bisa mulai dari 5 gram sehari, itu bisa cukup untuk kebutuhan tubuh kita sehari-hari. Namun nanti boleh di-adjust ya dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Case per case itu boleh di-adjust dosisnya, bisa ditambahkan ya, jadi 10 gram atau 15 gram sehari, sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman harapkan. Jadi kesimpulannya, manfaat kokoaflavanol itu dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, mengurangi resistensi terhadap insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan kulit. So, teman-teman FHI semuanya, jangan lupa yuk mulai dari sekarang kita cegah penyakit kardiovaskular. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda.